Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan sebuah aktivitas pembelajaran pada hari ini. Kemudian salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Syahrul Muhammad Wahidusyam, Rizky Ramadhani, dan Rida Nurul Fitri Akib akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dan kami mempersilahkan Saudari Rida Nurul Fitri Akib untuk membacakan materi yang pertama. Kepada Saudari Rida Nurul Fitri Akib dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bab 2 pembahasan. Menulis akademik. Menulis akademik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan akademik. Tulisan akademik ialah karya tulis yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik. Misalnya disertai untuk disertasi untuk mencapai gelar doktor atau S3, tesis untuk mencapai gelar master atau S2, skripsi untuk mencapai gelar sarjana atau S1. Tulisan ilmiah bisa juga untuk memenuhi tugas-tugas akademik, misalnya laporan penelitian, makalah untuk diskusi, seminar, simposium, makalah untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah, termasuk tulisan akademik. B. Langkah-langkah menulis akademik. Proses menulis memang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, namun banyak penulis yang menggambarkan proses penulisan yang mereka lakukan memiliki langkah-langkah yang relatif sama, yaitu sebagai berikut. 1. Merencanakan. Sebagai kegiatan yang kompleks, menulis membutuhkan perencanaan yang memadai. Dalam proses perencanaan, kegiatan-kegiatan berikut sangat penting diperhatikan sebagai penulis. 1. Mengumpulkan bahan. 2. Menentukan tujuan dan bentuk. 3. Menentukan pembaca. 2. Menulis. Dalam penulisan ilmiah, karena kompleksnya isi dan adanya batas waktu yang sudah pasti, lebih baik menulis lebih seawal mungkin. Lebih-lebih penulis sudah mempersiapkan bahan seperti bahan dasar penulis dan paling akhir sedikit penyusunan draft untuk mencapai hasil akhir. 3. Merefleksikan. Teknik yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah sebelum merangkum karangannya, yaitu mereka merefleksikan apa yang sudah mereka tulis. Di antaranya yaitu apakah sudah memenuhi tujuan, apakah sudah cocok dengan pembaca, dan apakah sudah menginformasikan pesan secara cermat. Yang keempat yaitu merevisi. Revisi atau perbaikan dan penyempurnaan tulisan yang dilaksanakan secara berhati-hati dan seksama dapat menghasilkan tulisan yang jelas, terarah, terfokus, dan sesuai dengan keinginan penulis dan pembaca. C. Menulis makalah. Menulis makalah merupakan tahap lanjut dari kegiatan menulis artikel ilmiah. Jika seorang telah terbiasa menulis artikel atau karangan non-fiksi lainnya dalam bentuk sederhana, maka dia tidak akan menjumpai kesulitan berarti dalam penulisan bahasan yang lebih luas seperti makalah. Berikut ini akan disajikan pengertian makalah, jenis-jenis makalah, sistematika makalah, dan teknik menulis makalah. Pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik yang tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan atau yang berkaitan dengan tema seminar, simposium, diskusi, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara umum, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, dikenal dua jenis makalah, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa dibuat mahasiswa untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Makalah biasa juga dapat ditulis seseorang untuk mendeskripsikan suatu kebijakan, gagasan, atau temuannya kepada khalayak. Sebagai contoh,
Seorang mahasiswa aktivis dapat mengemukakan gagasannya tentang metode pengolahan sampah atau seorang pejabat memaparkan kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerahnya. Dalam makalah posisi, mahasiswa dituntut untuk menunjukkan posisi teoritisnya dalam suatu kajian. Untuk makalah jenis ini, dia tidak hanya diminta menunjukkan penguasaan mengenai suatu teori atau pandangan tertentu, tetapi juga dipersyaratkan untuk menunjukkan di mana dia berdiri beserta alasannya yang didukung oleh teori atau data yang relevan. Pada umumnya, makalah biasa diwajibkan kepada mahasiswa S1, sedangkan makalah posisi diwajibkan kepada mahasiswa pasca sarjana. F. Sistematika makalah. Makalah biasanya disusun dengan sistematika sebagai berikut. A. Judul karangan. Judul karangan dapat mencerminkan seluruh isi karangan dan dapat menunjukkan fokus serta permasalahan pokok karangan. B. Abstrak. Abstrak atau ringkasan biasanya berisi intisari keseluruhan tulisan, ditulis secara naratif dan diketik atau satu spasi serta paling banyak 3 paragraf atau sekitar 150-200 kata. Abstrak memutar latar belakang masalah, tujuan, kesimpulan, dan saran yang ditulis secara padat. C. Pendahuluan. Pendahuluan makalah merupakan suatu uraian yang menyatakan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi real, atau kesenjangan antara teori dan praktik. Di samping itu, bagian pendahuluan dapat pula berisi alasan-alasan logis tentang pentingnya topik itu dibicarakan. D. Pembahasan. Bagian ini merupakan inti makalah. Pada bagian ini hendaknya dikemukakan deskripsi tentang subjek studi, analisis permasalahan, dan solusi pemecahannya. E. Simpulan. Secara umum, simpulan berasal dari hasil seluruh pembahasan dan setidak-tidaknya berisi jawaban atas semua permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. F. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan rujukan sumber yang diacu dalam makalah. Rujukan ini disusun menurut abjad dari mana bagian akhir penulis pertama. Dari nama bagian akhir penulis pertama. Penulisan rujukan yang berupa buku maupun majalah tidak dibedakan, tetapi untuk sumber surat kabar dan internet sedikit berbeda. G. Praktik menulis makalah. Sebelum menulis makalah, sebaiknya dibuat di jaring ide Al-Wasilah 2005-96, mengungkapkan beberapa langkah membuat jaring ide seperti berikut. A. Sebelum menulis, siapkan kertas dan alat tulis. B. Pikirkan ide-ide pokok yang paling penting untuk ditulis. C. Batasi maksimal 5 ide pokok. D. Tulis ide pokok sesingkat mungkin dan dalam lingkaran-lingkaran. E. Hubungkan lingkaran-lingkaran itu dengan garis searah atau 2 arah yang sesuai dengan pemikiran Anda. F. Gunakan pula garis patah-patah untuk menunjukkan hubungan tidak langsung. Visualisasi ide-ide ini sesungguhnya subjektif, tergantung pada penulis itu sendiri. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rida Nurul Akib telah membacakan materi yang pertama, dan kami persilahkan Saudara Syahrul untuk membacakan materi yang kedua. Kepada Saudara Syahrul, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. H. Menulis laporan. Kegiatan penulisan laporan, baik secara lisan maupun tertulis, erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dalam perkuliahan, dunia organisasi, dan lingkungan lainnya. Kegiatan ini bukan hanya merupakan kepentingan kaum dewasa, melainkan juga kaum remaja, pelajar, dan mahasiswa. Oleh karena itu, mereka perlu memahami dan menguasai cara menyusun laporan,
agar mampu menjalankan fungsi sosial dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, berikut ini diuraikan pengertian dan jenis laporan. Sistematika laporan, menulis laporan, menyunting laporan, mereferensi laporan. Oleh karena pembahasan tentang laporan relatif luas, uraian berikut ini difokuskan pada jenis laporan tertulis yang erat kaitannya dengan kehidupan akademik di kampus agar memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam menunjang kelancaran studinya. G. Pengertian dan jenis laporan. Laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai suatu masalah, baik secara lisan dan tertulis dan baik dalam kurung waktu tertentu, secara rutin maupun dalam waktu tertentu saja. Pengertian ini menunjukkan unsur keilmiahan dalam menyusun laporan. Di samping itu, pengertian di atas pun memperlihatkan cakupan jenis laporan yang demikian luas. Jenis laporan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi isi atau materi yang dilaporkan. Kita mengenal jenis laporan penelitian, laporan keuangan, dan laporan penghasilan. Kedua, dilihat dari waktu pelaporannya yang periodik. Kita mengetahui jenis laporan tahunan, laporan semester, laporan bulanan, dan laporan mingguan. Ketiga, dilihat dari cara menyampaikan laporan. Kita mengetahui jenis laporan lisan dan laporan tertulis. Keempat, dilihat dari bentuk pelaksanaan suatu kegiatan. Kita mengenal jenis laporan kegiatan tertentu seperti laporan kegiatan peringatan reuni, laporan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan laporan kegiatan wisuda. Kelima, dalam kehidupan akademik perguruan tinggi, terdapat jenis-jenis laporan yang erat kaitannya dengan tugas perkuliahan, seperti laporan buku, laporan bab, laporan kuliah lapangan, dan laporan artikel Jumat. Di samping jenis-jenis di atas, terdapat pula jenis laporan yang dikenal pada lingkungan organisasi atau institusi lain. Jenis-jenis laporan di atas dapat didefinisikan dengan mengacu pada pengertian umum yang disajikan di atas dan dengan dipertimbangkan isi, waktu, cara, dan bentuk laporan seperti lingkungannya, agar pihak penerima laporan dapat memahami isi laporan dengan mudah, cepat, dan benar. Laporan hendaknya disusun berdasarkan sistematika tertentu seperti disajikan seperti berikut. H. Sistematika laporan. Variasi laporan yang dikemukakan di atas berimplikasi terhadap sistematika. Laporan kegiatan, khususnya laporan pengabdian kepada masyarakat, Abdurrahman 1986-176, mengemukakan bahwa laporan itu terdiri atas judul laporan, penyusunan laporan, kata pengantar, ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan ilustrasi, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, kesimpulan, dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Laporan buku, bab, dan artikel terdiri atas komponen A. Pendahuluan, B. Isi buku bab artikel, C. Komentar, dan D. Kesimpulan. UPI 2005 ayat 11. Adapun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertai atas komponen judul, nama, dan kedudukan tim pembimbing yang pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan hasil-hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. UPI 2005 ayat 140. Uraian sistematika difokuskan pada bentuk laporan yang umum, agar para mahasiswa dapat memanfaatkan secara luas untuk berbagai kepentingan. Secara umum, laporan terdiri atas beberapa komponen seperti berikut. A.
identitas laporan. Bagian ini memuat judul, penyusun, dan kata pengantar. B. Ringkasan. Nama lain dari bagian ini adalah abstrak atau ringkasan eksekutif yang memuat identitas waktu, masalah, metode, hasil, dan rekomendasi. C. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan ilustrasi. 3 komponen yang terakhir disebutkan hanya disajikan apabila laporan itu memuat tabel, gambar, dan ilustrasi. Pendahuluan bagian ini memuat aspek-aspek yang diusulkan dalam proposal kegiatan. E. Lampiran teoritas atau uraian tentang suatu kebijakan. Jika laporan itu merupakan laporan ilmiah, bagian ini disebut landasan teoretis. Apabila laporan itu berupa kegiatan, bagian ini memuat uraian tentang suatu kebijakan. F. Metode atau pelaksanaan kegiatan. Bagian ini menguraikan mekanisme dan prosedur penelitian atau kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian G. Hasil kegiatan. H. Kesimpulan dan saran atau rekomendasi atau tindak lanjut. Kemudian I. Daftar pustaka. Bagian ini disusun menurut aturan yang lazim yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian Y. Lampiran-lampiran. Pada umumnya, suatu institusi atau proyek memiliki sistematika laporan yang harus diikuti oleh unit-unit atau khalayak yang ada di bawah institusi tersebut. Dalam konteks ini, sistematika itulah yang perlu diikuti oleh penyusun laporan. Kemudian bab 3 penutup. Bab 3 penutup. Baik, penutup kesimpulannya, menulis adalah kegiatan yang menyusun serta merangkaikan kalimat sedemikian rupa agar pesan, informasi, serta maksud yang terkandung dalam pikiran, gagasan, dan pendapat penulis dapat disampaikan dengan baik. Ada 4 tahap menulis, yaitu yang pertama merencanakan, 2 menulis, 3 merefleksikan, dan 4 merevisi. Jenis makalah dibagi 2, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai suatu masalah, baik lisan maupun tertulis. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syahrul telah membacakan materi yang kedua. Dan alhamdulillah, itulah tadi hasil pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.